Eh, Salah Selanjutnya adalah satu. penyampaian kisi-kisi bahasa Indonesia dan MTK yang akan disampaikan oleh Ustazah Latifah Naamaika. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih untuk kesempatannya Ustadz Syauki. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas terkait kisi-kisi bahasa Indonesia dan matematika. Untuk bahasa Indonesia, di pembelajaran sebelum STS ini, kita menggunakan buku Bupena 4A. Jadi nanti yang akan dibahas, yang akan menjadi soal dalam soal STS itu ada dua bab. Yang pertama, aku tumbuh besar dan tugasku. Terkait terkait soal yang akan keluar adalah yang pertama, memahami informasi tentang tokoh dan permasalahan atau konflik dalam suatu cerita. Jadi nanti Ananda akan disajikan sebuah bacaan pendek, kemudian dari bacaan pendek tersebut Ananda dapat menentukan permasalahan apa yang terjadi dalam bacaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah memahami penyusunan kalimat berdasarkan struktur SPOK. Jadi ada satu buah kalimat yang kemudian Ananda dapat menentukan mana itu subjek, mana itu predikat, mana itu objek, dan keterangan. Nah, masih berlanjut dengan SPOK ini, nanti Ananda dapat mengetahui nih, saya langsung loncat ke yang keempat, memahami pengertian dan contoh kalimat transitif serta intransitif. Jadi dari SPOK tadi, dari kalimat yang strukturnya ada subjek, predikat, objek, keterangan, itu Ananda dapat eh, mencari mana yang termasuk kalimat transitif maupun intransitif. Kemudian Ananda juga dapat memahami dan mengubah bagaimana cara mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif atau sebaliknya. Kemudian yang ke selanjutnya adalah memahami informasi yang terdapat dalam teks informatif. Jadi ada bacaan, kemudian Ananda nanti diberi beberapa pertanyaan terkait dengan bacaan tersebut yang akan menggunakan apa namanya kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, begitu. Selanjutnya memahami makna kosakata baru. Jadi ada bacaan atau mungkin ada satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada satu kata sulit dan siswa harus mencari artinya itu apa gitu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian untuk bab 2, di bab 2 siswa dapat menjelaskan informasi yang terdapat dalam sebuah cerita atau paragraf pendek. Ini masih kurang lebih masih sama dengan yang tadi. Jadi ada bacaan, kemudian siswa harus menganalisis bacaan tersebut, mencari informasi yang dibutuhkan. Kemudian memahami pengertian dari homonim beserta makna katanya. Kemudian ada juga menuliskan kata berawalan me. Kemudian ada juga memahami kata dasar yang luluh atau hilang ketika diberi imbuhan me. Yang selanjutnya terkait dengan konjungsi atau kata hubung. Jadi nanti ada kalimat majemuk, siswa dapat membuat kalimat majemuk dan eh, siswa juga dapat me, apa namanya mengisi kalimat menghubungkan dua kalimat tersebut dan mencari kira-kira kata hubung yang tepat itu seperti apa. Eh, yang terakhir adalah terkait dengan paragraf deskripsi. Kurang, ya, menulis paragraf deskripsi. Jadi nanti siswa dapat
membuat satu buah paragraf tentang paragraf apa namanya? Membuat paragraf deskripsi yang ditentukan temanya. Begitu. Selanjutnya untuk matematika, bab yang akan dipelajari adalah tentang bilangan. Yang pertama sifat operasi hitung. Jadi nanti siswa dapat apa namanya? Mengerjakan soal yang terkait dengan penambahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Ketika ada soal campuran seperti itu ada tambah, kurang, bagi, kali, kira-kira yang yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perbandingan dan mengurutkan bilangan cacah. Yang selanjutnya operasi hitung, perkalian, dan pembagian bilangan cacah. Oh maaf, untuk sifat operasi hitung itu ada yang distributif, ada yang komutatif gitu. Nanti anak-anak Ananda dapat membaca kembali terkait dengan sifat operasi hitung. Kemudian ada operasi hitung campuran, kemudian ada pembulatan dan penaksiran, ada pangkat 2 dan akar pangkat 2 dan pola bilangan. Baik, sepertinya cukup untuk bahasa Indonesia dan matematika. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ustazah Yulpiana. Oke, ya Bismillah. Terima kasih Ustazah Latifah. Mohon izin Umi Ambi untuk menjelaskan terkait kisi-kisi PKN dan IPAS. Oke. Untuk PKN itu hanya ada satu bab di STS ini, yaitu tentang proses perumusan dan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah memahami alur proses perumusan Pancasila dari proses pembentukan BPUPKI, lalu Panitia 9, dan dilanjut dengan PPKI. Anak-anak juga akan ditanya, apa sih pengertian dari BPUPKI? Singkatannya apa? Terus PPKI itu singkatannya apa? Terus Panitia 9 menghasilkan apa? Seperti itu. Dan juga nama-nama Jepang dari BPUPKI dan PPKI. Selanjutnya adalah mengetahui tokoh-tokoh perumusan Pancasila beserta gagasannya. Jadi di perumusan Pancasila ini kan ada 3 tokoh. Jadi anak-anak diminta untuk menghafal tokoh-tokohnya, tanggal perumusannya, dan isi gagasan dari perumusan tersebut. Selanjutnya memahami simbol-simbol dan bunyi dalam sila Pancasila. Jadi Pancasila itu ada 5 sila. Nah, simbolnya itu apa saja, isinya apa saja. Terus eh, menyebutkan jumlah bulu serta makna pada burung Garuda Pancasila. Kemarin anak-anak sudah diberikan worksheet terkait lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Nah, di situ anak-anak diminta untuk menyebutkan jumlah bulu dari setiap anggota tubuh di Garuda Pancasila dan menjelaskan maknanya. Kira-kira kalau jumlahnya 8 maknanya apa, jumlahnya 17 maknanya apa, terus warna-warnanya juga makna dari warna emas, makna dari warna merah, putih, garis hitam, seperti itu. Dan yang terakhir adalah memahami nilai-nilai pada Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini lebih ke pengamalan sila ke 1 sampai 5. Jadi dari sila 1 sampai 5 ini kira-kira apa sih yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Kemarin juga anak-anak sudah belajar untuk mengklasifikasikan kegiatan yang masuk ke dalam sila 1 sampai 5 dan berusaha untuk mempresentasikannya seperti itu. Nah, kalau untuk PKN sendiri, PKN, IPAS, dan Bahasa kemarin itu sudah diberikan soal latihan Umi yang di kertas selembar ya, ada 3 lembar. Nah, itu mohon untuk dipelajari dari soal latihan tersebut, juga dipelajari dari buku paket dan soal-soal latihan di dalamnya. Kalau untuk PKN, tambahan pelajaran dari tambahan pelajaran untuk worksheet yang burung Garuda kemarin. Nah, selanjutnya untuk IPAS, IPAS ini ada 2 bab. Nah, tapi IPAS yang diujikan di STS 1 ini adalah IPA-nya. Jadi, kalau untuk semester 1, baik sebelum STS ataupun sudah STS, kita belajar IPA. Nanti semester 2 baru masuk ke pembelajaran IPS. Nah, untuk IPA itu sendiri ada
pembelajaran terkait tumbuhan sumber kehidupan, dan wujud zat materi serta perubahannya. Yang di bab 1, Ananda diminta untuk menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi Ananda tahu ini namanya akar, ini batang, ini daun, ini bunga, dan fungsinya itu apa sih? Akar untuk apa, batang untuk apa, daun untuk apa, bunga untuk apa. Dan bagian-bagian di dalam akar, batang, daun, dan bunga tersebut. Misalkan kayak di batang ada jaringannya, jaringannya apa saja. Terus eh, di bunga ada bagian-bagian bunga, itu disebutkan juga fungsinya. Selanjutnya yang kedua itu mengklasifikasikan jenis dari bagian-bagian tumbuhan, akar, batang, daun, dan bunga. Contohnya, nanti akan disediakan tanaman, misalkan tanaman pisang atau tanaman lainnya. Nah, nanti anak-anak diminta untuk mengklasifikasikan kira-kira pisang itu akarnya akar apa ya? Serabut atau tunggang? Batangnya batang basah atau berkayu? Daunnya daun apa? Sejajar, menjadi, menyirip, atau melengkung? Dan bunganya termasuk bunga lengkap, tidak lengkap, sempurna, atau tidak sempurna. Ini sama seperti worksheet IPAS saat ulangan kemarin. Nanti mohon dipelajari worksheet tersebut untuk latihan STS. Selanjutnya, memahami proses fotosintesis. Apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Jadi, anak-anak tahu nih proses fotosintesis itu apa sih maknanya, terus kira-kira yang dibutuhkan itu apa saja, yang dihasilkan itu apa saja. Terus kayak pengertian dari klorofil, klorofil itu apa, terus kayak alat pernafasan pada daun, alat pernapasan pada batang. Selanjutnya, menjelaskan peran tumbuhan sebagai produsen bagi makhluk hidup. Ini anak-anak menjelaskan maksud dari produsen manusia, tumbuhan sebagai produsen bagi makhluk hidup itu apa sih artinya. Selanjutnya menyebutkan bagian-bagian bunga dan fungsinya. Nanti akan ada bagian bunga, anak-anak diminta untuk menyebutkan ini namanya apa, dan fungsinya itu apa dari setiap bagian bunga tersebut. Lalu memahami proses terjadinya perkembangbiakan secara generatif dan vegetatif. Nah, kalau generatif itu apa sih? Terus pengertiannya generatif itu apa? Terus kayak ciri-ciri generatif itu apa? Nah, kalau vegetatif itu ada apa saja contohnya dan ciri-ciri yang menonjol itu dari vegetatif apa? Selanjutnya menyebutkan jenis-jenis penyerbukan dan perantaranya. Ada 4 ya penyerbukan. eh, Sendiri, silang, tetangga, dan basar. Nanti anak-anak diminta untuk menjelaskan pengertian dari penyerbukan-penyerbukan tersebut. Selanjutnya untuk yang di bab 2, wujud zat materi dan perubahannya, yang pertama itu memahami pengertian dan perbedaan dari massa dan volume. Yang perbedaan dari massa dan volume itu biasanya massa itu untuk benda padat dan benda gas. Nah, kalau volume untuk benda cair. Selanjutnya, mengetahui alat ukur massa untuk zat padat dan alat ukur volume untuk zat cair dan gas. Nanti ini alat ukurnya disebutkan, alat ukur zat padat apa, alat ukur zat cair dan gas itu apa saja. Selanjutnya mengetahui wujud zat. Anak-anak diminta untuk menyebutkan benda-benda apa saja sih yang termasuk benda padat, benda cair, benda gas, dan menyebutkan ciri-ciri dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Ini sampai yang menyebutkan contoh. Nah, selanjutnya memahami perubahan wujud zat. Ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Anak-anak mengetahui mencair itu perubahannya dari apa ke apa ya, dan contoh dari perubahan mencair itu apa saja. Selanjutnya memahami pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat. Menerima atau melepas kalor. Contohnya mencair. Mencair itu kira-kira menerima atau melepas kalor ya. Seperti itu. Selanjutnya menyebutkan contoh perubahan wujud zat yang tadi ya. Mencair contohnya apa, membeku apa. Dan yang terakhir adalah menjelaskan proses terjadinya hujan. Dari proses transpirasi, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Ini juga sudah pernah dijelaskan di kelas. Nah, untuk IPA sendiri itu, anak-anak diharapkan untuk membaca dan memahami materi dari buku SPS bab 1 dan bab 2, lalu membaca dan memahami materi dari catatan di buku tulis IPAS, membaca worksheet IPAS yang kemarin digunakan untuk ulangan, serta soal latihan yang kemarin baru dibagikan, dan berlatih soal-soal di bab 1 dan 2.
Selanjutnya, untuk bahasa Inggris akan dijelaskan kembali oleh Miss Latifah. Miss Latifah, Ustazah Latifah. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Yulfiana. Terkait bahasa Inggris, nanti ada 2 unit yang akan diujikan. Yang pertama tentang how do you spell blue. Yang pertama, student are able to guess the color. Jadi siswa dapat menebak ini warna apa ya, gitu kan ya. Ada beberapa warna, jadi nanti apa namanya, ada sebuah benda yang kemudian siswa menebak ini warnanya apa. Selanjutnya, student are able to guess the shape. Kalau tadi yang pertama tentang color, yang kedua tentang shape. Ada triangle, ada circle gitu ya, ada lingkaran, ada segitiga dan lain sebagainya. Kemudian student are able to guess the greeting tentang salam. Mengucapkan selamat pagi, salam selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya unit 2 ada math is my favorite subject. Yang pertama, student are able to tell about the days. Jadi siswa dapat menceritakan tentang hari. Kira-kira menebak gitu ya. Kira-kira hari ini hari Sabtu, 2 hari kemudian hari apa begitu. Atau hari ini hari Rabu, kemarin adalah hari, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah student are able to tell about favorite subject. Jadi mata pelajaran apa saja yang ada di kelas, kemudian mata pelajaran apa yang Ananda sukai. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Miss Yulfi. Iya, Miss Latifah. Ya, Umi, Abi izin. Jadi untuk Miss Alika, Miss Nuning, Pak Gusti, dan Pak Vicky, mohon maaf belum bisa mengikuti pertemuan Zoom hari ini. Namun ada beberapa tambahan dari Pak Vicky, Pak Gusti, Miss Nuning, dan Miss Alika. Untuk Pak Gusti, insya Allah aman. Kalau untuk Pak Vicky, eh, untuk STS tidak ada ujian tertulisnya, namun nilai Ananda diambil dari praktik-praktik harian ketika TIK. Untuk bahasa Inggris, materi yang banyak keluar itu ada 4 terkait days of the week, present tense, menyebutkan 5 bentuk dalam bahasa Inggris, dan menuliskan 3 daily activities. Ini yang kemungkinan akan banyak keluar di soal STS-nya. Lalu kalau untuk MTK, anak-anak diminta untuk latihan dari soal-soal yang ada di buku paket dan disesuaikan dengan materi yang sudah diberikan di kelas. Anak-anak juga diminta untuk belajar dari catatan di buku tulis dan memahami kembali latihan-latihan soal yang pernah dikerjakan di kelas. Seperti itu. Nah, mungkin dari dikembalikan dulu deh ke Ustaz Syauqi untuk tanya jawab, Ustaz. Oke, untuk selanjutnya terkait dengan kisi-kisi dulu ya Bun ya. Terkait dengan kisi-kisi dan SOP STS Quran, silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari ayah dan bunda? Silahkan resen ya. Resen. Ya, dari abinya Fatih 4 Abdurrahman, dipersilakan. Ustazah, mohon maaf Bu, tidak buka kamera karena lagi di jalan. Iya, dipersilakan. Untuk yang bahasa ini, latihan untuk sifat practice. Untuk tadi masak ya? Abi Fatih, mohon maaf suaranya agak kurang jelas. Bisa diulang? Apakah sudah jelas? Iya, sudah lumayan.
Bahasa Bisa. Inggris, apakah simple present tense masuk di materi ujian, Ustazah? Mungkin mohon ininya, informasinya. Terima kasih. Ya, Untuk materi present tense, Ustazah. insya Allah masuk Abi. Ada di materi tadi yang banyak keluar yang disampaikan oleh Miss Nuning. Ada 4 materi yang banyak keluar itu. Yang pertama itu days of the week, present tense, menyebutkan 5 bentuk dalam bahasa Inggris, dan menuliskan 3 daily activities. Jadi insya Allah present tense keluar di soal STS-nya. Ya, begitu, Abi. Jadi insya Allah present tense akan hadir di STS. Oke, baik, Zat. Makasih, Zat Afan. Maaf, tadi nggak terlalu terdengar. Makasih, Ustazah. Ya, tidak Makasih, Ustaz. apa-apa. Sama-sama, Abi. Yang lainnya dari Pak Saad ataupun Pak Abdurrahman yang lain dipersilahkan apabila ada pertanyaan terkait dengan STS maupun SOP STS Quran. Oke, karena tidak ada pertanyaan, maka kita lanjut ke Grand Design fase B. Maaf, Grand Design kelas 4. Baik untuk kelas 4 Abdurrahman maupun kelas 4 Saad. Tolong Ustazah di ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut adalah Grand Design kelas 4 Abdurrahman bin Auf dan juga kelas 4 Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama akan disampaikan oleh Ustazah Yulpiana Ismaniar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, Bismillah. Ya, Umi Abi izin kembali memaparkan grand design dari kelas 4 ya. Ini alhamdulillah sudah pernah dipaparkan di awal pertemuan OTM, tapi di sini kembali dipaparkan sebagai bentuk evaluasi. Sekiranya apakah sudah terlaksana atau belum. Nah, di kelas 4 ini kita memiliki 3 goals, yaitu yang pertama konsultasi, introspeksi, dan apresiasi. Nah, konsultasi ini adalah diharapkan di kelas itu anak-anak menganggap kelas itu adalah rumahnya mereka. Jadi yang suasana yang ingin dibangun adalah suasana aman dan nyaman. Aman dari perilaku-perilaku mungkin bullying dan sebagainya, serta nyaman untuk anak-anak itu bebas berekspresi. Jadi mereka nggak perlu takut, nggak perlu malu untuk berekspresi di depan ustadz-ustazanya ataupun di depan teman-temannya. Itu jadi mereka merasa ya ini kelas adalah rumah mereka. Mereka bebas melakukan apapun selama masih dalam koridor yang baik. Pun kalau misalkan memang sudah tidak baik atau dirasa sudah melenceng, maka insya Allah akan segera diluruskan. Nah, dari konsultasi ini adalah Ustadz dan Ustazah berusaha untuk membangun kedekatan dan kepercayaan Ananda untuk melakukan sharing. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, boleh cerita ke Ustadz dan Ustazahnya. Insya Allah Ustadz dan Ustazahnya di sekolah itu adalah orang tua bagi anak-anak. Jadi nggak perlu sungkan, nggak perlu takut. Nah, Alhamdulillah, baik di kelas 4 Saat ataupun 4 Abdurrahman, anak-anak sudah mulai belajar untuk konsultasi, sudah mulai menaruh kepercayaan kepada Ustadz dan Ustazahnya, baik terkait permasalahan mereka sendiri ataupun permasalahan yang berkaitan dengan teman-teman sepermainannya seperti itu. Biasanya kalau berkaitan dengan teman sepermainan adalah meminta saran terkait masalah yang mereka hadapi. Selanjutnya, introspeksi. Nah, introspeksi ini berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab, serta penerapan sikap jujur. Jadi, yang diharapkan dari kelas 4 ini adalah sudah tidak ada lagi Ananda yang main salah-salahan. Jadi, berusaha untuk cukup introspeksi diri masing-masing. Oh, aku kalau berbuat ini salah, tidak perlu dia juga ustazah, dia juga salah, dia juga tidak perlu apa ya namanya menyalahkan orang lain, tapi cukup lihat ke diri sendiri kayak gitu. Dan yang diharapkan juga adalah perilaku jujur. Kalau misalkan berbuat salah, ya akui kesalahannya, nggak perlu takut
untuk mengakui kesalahannya pun kalau misalkan memang dari kesalahan tersebut ada sesuatu atau hukuman atau punishment itu merupakan konsekuensi dari yang sudah dia lakukan. Jadi dari situ anak-anak belajar untuk berpikir sebelum bertindak kayak gitu. Kalau misalkan memang nggak mau dipukul, jangan mukul. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit gitu. Dan alhamdulillah 2 bulan pembelajaran ini anak-anak eh, sudah mulai belajar untuk tidak salah-salahan, untuk mengakui kesalahannya sendiri kalau misalkan memang berbuat salah kayak gitu. Penerapan sikap jujur dan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini juga biasanya kan anak-anak suka main dan suka ada case gitu ya, Mi. Nah, kalau misalkan ada temennya yang nangis, yang diharapkan itu bukan sekedar minta maaf dan selesai permasalahannya, tapi yang dibangun adalah coba bagaimana caranya kamu mendiamkan teman kamu yang nangis. Kalau misalkan teman kamu luka karena kamu, bantu obati. Kalau misalkan teman kamu sedih karena kamu, hibur dia sampai dia kembali seperti semula. Jadi tidak selesai hanya dengan kata maaf. Kayak gitu. Jadi ada bentuk pertanggungjawabannya atas apa yang telah anak-anak kerjakan. Selanjutnya apresiasi. Eh, Anak-anak itu sangat suka diberikan apresiasi atas setiap tindakan yang mereka lakukan. Nah, di sini yang ditekankan adalah bukan hanya apresiasi terhadap hasilnya, tapi juga setiap proses yang sudah dilakukan oleh anak-anak. Misalkan anak-anak lomba menang kalah itu belakangan, yang penting prosesnya. Anak-anak sudah berusaha, sudah berani, sudah percaya diri, itu yang kita lihat dan kita bangun. Kalau misalkan menang alhamdulillah, kalah ya syukurilah kayak gitu. Jadi eh, yang berusaha dibangun adalah tadi prosesnya, bukan hasilnya. Nah, perbandingannya juga bukan perbandingan kemampuan dengan teman yang lain, tapi perubahan sekecil apapun dari diri kita yang kemarin. Ini membuat anak-anak bersaingnya itu jadi lebih sehat. Misalkan si A mungkin lebih unggul dalam bidang akademik apa. Nah, tapi anak itu tidak menjadikan temannya itu saingan secara tidak sehat. Kayak gitu. Tapi dia berusaha untuk memperbaiki diri dia. Misalkan mungkin kemarin dia dapat nilai 7, tapi besoknya dapat nilai 8. Nah, itu adalah perubahan diri dia. Perubahan dia menjadi lebih baik dari yang kemarin. Dan untuk temannya yang lebih unggul, mungkin setiap anak kan beda-beda ya, unik. Nggak mungkin semua anak itu bisa unggul dalam semua pelajaran. Nah, jadi teman-teman yang unggul itu boleh dijadikan motivasi. Motivasinya, oh dia bisa, berarti aku juga bisa. Nggak ada yang nggak bisa dan yang nggak mungkin di dunia ini selama kita berusaha. Dan alhamdulillah dari goals ini anak-anak sudah mulai terlihat, baik dari konsultasi, introspeksi, ataupun apresiasinya. Selanjutnya goals KBM. Yang pertama itu ada public speaking. Public speaking ini coba kita bangun dari kultum, tutor sebaya, dan presentasi. Kultum ini sudah kita laksanakan setiap hari ketika selesai sholat duha, namun tidak setiap hari Senin sampai Jumat, hanya di beberapa hari yang memang sekiranya tidak terlalu mepet, karena kan Senin ada upacara, Selasa senam, Rabu pramuka. Paling itu anak-anak bisa kultum di hari Selasa dan Kamis. Seperti itu. Nah, kultumnya itu bebas, temanya dibebaskan. Anak-anak diminta untuk yang sebenarnya diinstruksikan oleh Ustadz dan Ustazah adalah anak-anak memahami apa yang akan mereka sampaikan. Jadi maju ke depan itu tidak membawa buku, tapi masih ada beberapa anak-anak yang maju itu membawa buku. Masih dalam proses pembelajaran, jadi masih nggak apa-apa. Tapi mungkin ke depannya anak-anak akan diminta untuk benar-benar memahami isi cerita dan dia menceritakan kembali. Selanjutnya tetap sebaya anak-anak belajar untuk saling membantu. Yang bisa membantu yang belum bisa tidak malu bertanya kepada yang bisa. Selanjutnya presentasi ini sudah terlaksana kemarin saat pembelajaran PKN kerja kelompok lalu mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Selanjutnya pembentukan karakter ini adalah pembiasaan adat dalam keseharian
menggali potensi, dan saum sunnah. Pembiasan adab dalam keseharian ini alhamdulillah baik di kelas 4 Abdurrahman ataupun 4 Saat selalu melakukan perizinan, baik perizinan keluar kelas, buang sampah, meminjam barang, mengisi air minum, itu semuanya melakukan izin. Nah, mungkin yang ditekankan dari pembiasaan adab ini adalah melakukan perizinan bukan konfirmasi. Jadi anak-anak dibiasakan untuk bertanya apakah diizinkan, bukan mengizinkan diri kayak gitu. Karena eh, beda antara meminta izin dan mengizinkan diri. Kayak gitu, adabnya pun berbeda. Mungkin itu yang ditekankan dari pembiasaan adab keseharian. Lalu menggali potensi. Nah, 2 bulan ini sudah mulai kelihatan anak-anak yang unggul di bidang ini, di bidang itu, dan bidang lainnya. Nah, mungkin bisa dimaksimalkan salah satunya dengan mengikuti lomba-lomba yang memang ada di dalam sekolah, ataupun mungkin Umi Abi bisa mengikut sertakan anak-anak untuk ikut lomba di luar sekolah untuk membangun kepercayaan diri anak-anak, untuk membangun keberanian anak-anak dan pengalaman supaya bisa lebih memaksimalkan potensi yang ada. Selanjutnya saum sunnah itu juga sudah terlaksana ketika Muharram kemarin. Dan alhamdulillah 4 Abdurrahman atau 4 Saat sama-sama melakukan saum sunnah. Selanjutnya tahfiz dan tilawati. Di awal naik kelas 4, kita sudah mengklasifikasikan mana ananda yang tilawati 3, juz 30, dan sebagainya. Itu sudah diklasifikasikan. Lalu selanjutnya adalah kita akan ada perbaikan nada, juga ada pembahasan tajwid. Pembahasan tajwid ini bisa di papan tulis dari hukum nun sukun dan sebagainya, ataupun bisa langsung dijelaskan oleh ustadz dan ustazah ketika mendampingi bacaan tilawati anak-anak. Selanjutnya menulis Quran ini biasanya dilakukan ketika anak-anak setoran hafalan yang udah setoran tilawati, yang sudah setoran tilawati, maka dia akan menulis Quran atau tilawati yang sedang dibaca atau surat tertentu. Nah, literasi ini anak-anak dibiasakan untuk menulis kegiatan di buku jurnal, lalu membaca materi pelajaran dan menemukan kata kuncinya. Alhamdulillah, anak-anak ini kan punya buku jurnal ya Umi Abi. Eh, Kadang nggak expect juga sih anak-anak itu kalau misalkan sepekan ustazahnya lupa nggak nulis jurnal, mereka akan nanya ustazah, kita nggak nulis jurnal. Dari situ jadi kayak, oh ternyata anak-anak itu bisa apa ya maksudnya senang gitu menulis jurnal, karena mungkin dari menulis jurnal itu mereka bisa memvalidasi rasa mereka, mereka bisa mengekspresikan perasaan-perasaan mereka yang mungkin memang sulit diungkapkan gitu, dan dari ustazahnya pun bisa membaca dan bisa mengetahui perasaan-perasaan anak-anak sepekan sepekan itu seperti itu. Selanjutnya membaca materi pelajaran dan menemukan kata kuncinya ini. Jadi anak-anak kalau misalkan besok ada suatu pelajaran, misalkan pelajaran IPAS atau bahasa atau PAI yang memang banyak teorinya, malamnya itu Ananda diminta untuk membaca pelajaran dan menandai kata kuncinya kayak gitu supaya nanti ketika besoknya kita masuk pembelajaran, anak-anak sudah ada sedikitnya ilmu yang nyangkut di kepalanya seperti itu. Nah, selanjutnya pembiasaan pagi dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Ustazah Latifah. Kepada Ustazah Latifah dipersilakan. Baik, terima kasih Ustazah Yulviana. Mohon izin Bunda dan Ayah semua. Saya melanjutkan pembahasan terkait dengan pembiasaan pagi. Yang pertama adalah tilawah mandiri. Jadi alhamdulillah anak-anak kelas 4 ini, Ananda kelas 4 sudah sudah terbangun habit tilawah mandiri. Jadi saat mereka masuk gitu kan, itu langsung membaca, langsung murojaah dengan ayat dan surat yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Kemudian ada juga Al-Kahfi, ini Al-Kahfi di setiap hari Jumat. Yang kedua adalah setoran bilingual bahasa Inggris dan
Arab, dan perkalian atau pangkat. Untuk yang setoran bilingual ini kebetulan memang belum berjalan, tetapi untuk yang perkalian dan perpangkatan kita sudah mulai berjalan. Selanjutnya untuk penetapan ketua dan wakil ketua sesuai urut absen. Nah, setiap hari Ananda itu akan dipimpin oleh ketua dan wakil ketua yang berbeda. Yang tugasnya salah satunya adalah memimpin sholat, baik itu sholat duha maupun sholat zuhur. Kemudian untuk membaca doa makan dan mengkondisikan kelas agar pembelajaran tetap kondusif gitu. Dan untuk penetapan ketua dan wakil ketua ini akan diganti setiap hari sesuai dengan urut absen. Yang selanjutnya marching drill, kemudian profil pelajar Pancasila, pengecekan kebersihan dan kerapihan diri oleh ketua dan wakil ketua. Untuk marching drill ini dilaksanakan di hari Kamis. Anak-anak berbaris di depan kelas, kemudian membaca ikrar kafah, kemudian menghafalkan doa dan hadis yang sudah kita pelajari bersama, dan pengecekan kebersihan dan kerapihan. Jadi nanti ada ketua yang mengecek apakah Ananda memakai ikat pinggang atau tidak, kemudian untuk yang perempuan memakai celana dalam memakai legging atau tidak, kemudian bagaimana kukunya, apakah panjang atau tidak, rambutnya rapi atau tidak, atau mungkin sudah panjang dan perlu dicukur untuk yang ikhwan. Selanjutnya, wudhu, sholat duha, dan kultum sirah Nabi dan sahabat. Wudhu dan sholat duha sudah berjalan. Untuk kultum, alhamdulillah untuk kelas saat sudah berjalan, tetapi untuk kelas Abdurrahman kita masih proses. Insya Allah akan segera diaplikasikan di kelas, insya Allah segera. Selanjutnya untuk presensi, mutabaah diri, dan pembiasaan infak. Kemudian murojaah, doa, hadis, dan surat pendek, dan potluck. Nah, untuk potluck dan makan siang, alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan cara melingkar, duduk melingkar gitu. Jadi semuanya sudah duduk di bawah dan makan bersama-sama. Yang sebelumnya sudah diawali dengan doa bersama, ya. Kemudian untuk kegiatan belajar dan mengajar, untuk pembelajaran di kelas kita menggunakan project based learning. Selain itu sistem pembelajarannya ada diskusi kelompok, ada games, ada mind mapping, dan project P5. Nah, untuk project P5 ini memang baru di minggu ini kita mulai dari pengenalan kewirausahaan untuk siswa. Selanjutnya untuk assessment penilaian, nanti ada tes formatif dan ada sumatif. Untuk penilaiannya ini bisa diambil dari buku paket, kemudian dari worksheet, dari hasil praktikum maupun secara lisan, ya. Terkait dengan formatif, sumatif itu nanti berupa SAS, STS, AAT, seperti itu. Selanjutnya untuk review materi, kita biasanya menggunakan kuis, baik itu quizzes atau games atau Bamboozle atau Wordwall atau kartu budaya dan lain sebagainya. Ustazah Upi lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah life skill. Life skill ini ada SBDP. Untuk SBDP, alhamdulillah kegiatan kita adalah menari, dan tariannya ini alhamdulillah
mudah diikuti oleh anak-anak. Kemudian selain ada menari juga ada karya seni rupa anyaman. Untuk yang anyaman belum berjalan, tetapi yang menari kita lakukan setiap hari Senin ya. Setiap hari Senin itu ada jam pelajaran seni menari. Selanjutnya untuk PLBJ kita juga belum berjalan. Untuk membuat ondel-ondelnya belum berjalan. Selanjutnya untuk P5-nya sudah mulai berjalan di minggu ini. Tadi saya sudah katakan bahwa untuk pembelajaran yang pertama terkait PLBJ adalah pengenalan tentang kewirausahaan yang nanti pada akhir semester akan menampilkan karya dari proyek yang sudah kita lakukan. Begitu. Selanjutnya untuk life skill selanjutnya adalah membawa makanan sehat dan teknik dasar menjahit. Nah, untuk membawa makanan sehat nanti Saad dan Abdurrahman akan berdiskusi lebih lanjut gitu kan. Sekiranya kita menentukan kapan untuk membawa makanan sehat dan agar anak-anak itu terbiasa makan mulai dari makan sayur, makan buah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya reward. Reward ini sebagai bentuk penghargaan kepada siswa, apresiasi kepada siswa. Yang pertama rewardnya adalah good behavior. Jadi siswa yang dia adabnya baik, cara berbicaranya baik, kemudian dia melakukan perizinan saat mau keluar kelas izin, saat mau ke kamar mandi izin, saat bahkan saat mau meminta air atau meminta tisu, itu siswa Ananda semuanya alhamdulillah sudah berjalan, dan nanti kita akan cari the best of the best-nya siapa gitu kan. Selain itu, selain adabnya yang kita nilai adalah respect to others, bagaimana sikap Ananda terhadap sesama temannya, kemudian kejujurannya, kerapihan, apakah Ananda berbagi atau tidak dengan temannya, kemudian kebersihannya. Kemudian nominasi yang kedua terkait dengan good learner. Bagaimana Ananda disiplin saat datang ke sekolah, disiplin saat pengumpulan tugas, bagaimana kedisiplinan dalam mengisi buku penghukum dan literasi. Terkait dengan active student, jadi kita ustadz-ustazahnya akan menilai bagaimana Ananda kritis, fokus, responsif, bertanggung jawab, kedisiplinan, termasuk juga kehadiran, kemudian mandiri dan percaya dirinya. Dan yang terakhir adalah religious student, yaitu siswa yang khusyuk dalam sholat dan zikir, semangat murojaah, kemudian rajin beribadah sunnah, tilawah pagi, duha, kemudian saum sunnah. Salat awal waktu, Bu. Iya, salat di awal waktu. Saya sudah membaca Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya. Iya, alhamdulillah kemarin di awal-awal di bulan Juli itu kan ada puasa yang yang berturut-turut itu sebelum Ayamul Bid. Kok saya lupa ya puasa apa aja ya? Puasa Muharram. Oh iya, puasa Muharram. Iya, itu untuk Abdurrahman ada siswa yang dia puasanya benar-benar full gitu selama puasa Muharram itu gitu, Muharram, kemudian dilanjut dengan Ayyamul Bid kayak gitu. Kemudian untuk siswa di kelas itu kita juga punya papan ya, papan yang untuk recap kegiatan siswa, termasuk siapa siswa yang semalam sholat tahajud, siapa yang sholat subuhnya berjamaah di masjid gitu. Dan Masya Allah untuk
siswa-siswa Abdurrahman, dan saya yakin di saat juga pasti ada yang siswa yang rajin gitu sholat tahajud dan sholat subuhnya di masjid seperti itu. Nah, dari beberapa nominasi tadi nanti kita akan mencari siapa nih Ananda yang the best of the bestnya gitu kan. Untuk rewardnya Ananda akan diberikan selempang, dan selempang ini eh, tidak jadi hak milik ya, tetapi nanti dikembalikan eh, sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik nih di bulan ini, dan insya Allah ini diberikannya tiap bulan ya. Selanjutnya Ya, Ustadz Ali. Selanjutnya untuk terkait dengan tilawati dan tahfiz serta ujian wisuda akan disampaikan oleh Ustadz Ali Akbar. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tilawati dan tahfiz, insya Allah saya akan menjelaskan. Tilawati dan tahfiz itu pembelajaran pertama tilawati yaitu secara klasikal. Mereka baca secara bersama-sama melalui alat peraga. Lalu pembahasan tentang tajwid. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ufi. Tajwid itu bisa anak-anak guru menjelaskan di papan tulis, lalu anak-anak mengerjakan di buku tulisnya, atau juga bisa ketika pembelajaran tilawati dijelaskan tentang tajwidnya, pembacaan dan cara bacanya seperti itu. Lalu untuk tahfiz, biasanya kita melakukan melalui murojaah ketika anak-anak sholat duha, ya. Lalu murojaah bersama itu kondisional waktunya, dan menambah hafalan. Satu hari itu bisa 3-5 ayat setiap harinya. Senin sampai Jumat di jadwal tahfiz. Lalu untuk kedepannya, ini ada yang namanya program dari tim Quran ya, wisuda Quran, dilaksanakan, tesnya itu dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Nah, yang pertama di bulan Oktober, itu gelombang pertama untuk tes wisuda Quran, dan gelombang keduanya di bulan Januari. Adapun pelaksanaan wisuda Qurannya itu setahun hanya sekali, insya Allah nanti kalau nggak salah setelah Idul Fitri, pelaksanaan wisuda Qurannya. Jadi ujiannya di waktu bulan Oktober dan Januari, gelombang pertama dan gelombang kedua. Lalu untuk kenaikan jilid tilawati. Nah, untuk kenaikan jilid tilawati ini setahun diadakan 4 kali. Waktunya bertepatan dengan ketika waktu ujian semester STS dan SAS. Nah, untuk di bulan ini, di STS ini, pekan depan nanti akan ada tes naik jilid tilawati di hari Kamis dan Jumat. Lalu untuk yang kedua kalinya yaitu tes tilawatinya ketika ujian akademik di hari Kamis dan Jumat juga. Nah, untuk tes tilawati yang keduanya nanti di waktu SAS. Nah, ini ada tilawati dan tahfiz. Di kelas 4 itu tilawati itu jilid 2 siswa, jilid 3 nggak jelas ini saya mohon maaf ya. Jilid 3-nya 11 siswa, jilid 4-nya 2 siswa, jilid 5-nya 5 siswa, dan Al-Quran sudah 6 siswa. Lalu untuk tahfiznya di kelas 4 Abdurrahman, juz 30 15 siswa, juz 29 9 siswa, juz 28 1 siswa, dan juz 27 1 siswa. Lalu untuk kelas 4 saat tilawatinya jilid 2 1 siswa, jilid 3 7 siswa, jilid 4 9 siswa, jilid 5 1 siswa, dan Al-Quran 6 siswa. Dan untuk tahfiznya di kelas 4 saat, juz 30 ada 11 siswa, juz 29 10 siswa, juz 28-nya tidak ada, juz 27 3 siswa. Itu untuk di kelas 4 saat. Nah, ini munakosah tilawati dan tahfiz. Ya, munakosah ini berarti mereka tes ya. Munakosah tilawati yang akan ikut tes tilawati di STS ini ya, di hari Kamis dan Jumat pekan yang akan datang. Untuk kelas 4 Abdurrahman itu ada 3 siswa dari jilid 2, lalu jilid 3-nya 3 siswa, jilid 5 3 siswa, dan untuk yang sudah bisa mengikuti tes wisuda ya untuk saat ini, tapi nanti masih bisa ya karena gelombang 1 nanti bulan Oktober.
Ini yang sudah kita data untuk saat ini sudah siap. Kelas 4 Abdurrahman, tes wisuda gelombang pertama di bulan Oktober, juz 30-nya 4 siswa, 29 1 siswa, juz 28 1 siswa, juz 27 1 siswa. Untuk kelas 4 saat yang akan mengikuti tes naik jilid, saat ini jilid 3 6 siswa, jilid 4 7 siswa, jilid 5 2 siswa. Dan untuk yang sudah kami data untuk saat ini sampai saat ini yang sudah siap mengikuti tes wisuda Quran gelombang pertama juz 34 siswa, juz 29 2 siswa, juz 28 tidak ada dan juz 27 2 siswa. Tapi untuk wisuda tahfiz masih ada kesempatan sampai bulan Oktober bagi Ananda yang belum selesai jusnya bisa diselesaikan, nanti akan kita data kembali dan akan kita daftarkan di bulan Oktober untuk wisuda tahfiz gelombang pertama. Oke, terima kasih untuk Ustadz Ali atas pemaparan terkait dengan tilawati dan tahfiz. Selanjutnya untuk evaluasi pembelajaran. Bisa di-scroll saja. Kita mau sayang. Selanjutnya untuk evaluasi pembelajaran, tolong di-scroll saja. Yang pertama, evaluasi dari awal pembelajaran sampai sebelum STS sekarang terkait dengan kerapihan pakaian. Yang pertama, kelengkapan atribut. Ananda terkadang atributnya seperti peci ataupun ketika pramuka kacu. Terkadang ada beberapa Ananda yang mana itu tidak memakai atribut tersebut dengan alasan ada yang hilang, ada juga yang lupa dibawa dan yang lain-lain. Yang kedua, baju suka dikeluarin. Ini bisa diindikasikan keluarnya baju Ananda itu karena bajunya sudah kekecilan rata-rata. Yang saya lihat dari Ananda Mata Abdurrahman dulu ya, saya lihat bajunya udah agak-agak kecil, udah agak sempit gitu. Jadi mereka ngerasa kayak sempit Ustadz, gak kurang selesa nih. Jadi mohon kepada orang tua, bagi kalau kelihatannya baju Ananda sudah agak kecil, mohon untuk dibelikan kembali yang sesuai dengan ukurannya masing-masing, seperti itu. Yang ketiga, kurang aware dengan barangnya sendiri. Terkadang saya nemu peci itu bilangnya hilang, ternyata ada di atas loker. Ada juga yang bilang, Ustadz buku PHI saya hilang, ternyata ada di rak buku, seperti itu. Jadi terkadang kurang aware dengan barangnya masing-masing, kurang awas gitu dengan ini punya saya nih, kurang bisa menjaga barangnya masing-masing. Insya Allah nanti akan ditingkatkan dengan bisa diantisipasi dengan satu, penamaan barang pribadi seperti peci di dalamnya dimohon untuk Ananda Ikhwan dinamakan pecinya, misalkan ini punya saya, punya Syauki, ditulis di dalam di pecinya punya Syauki ataupun itu nama saja Syauki, seperti itu. Dan kedua, selanjutnya beberapa kali saya dan ustadz-ustadzah yang lain menemukan ikat pinggang, kaos kaki, topi pramuka, peci yang lain itu ada di lantai, ada di tempat-tempat yang nggak seharusnya barang atribut tersebut ada di situ, seperti itu. Dan kami alhamdulillah untuk semua barang-barang yang hilang dikumpulkan dalam satu loker. Kami sudah menyiapkan loker di kelas masing-masing. Di situ lokasinya untuk semua barang-barang yang hilang. Kalau di kelas saya akan saya tanyakan besoknya ketika Ananda sudah datang semuanya. Saya akan tanyakan. Ketika seminggu sudah tidak ada yang mengaku, maka saya forward ke kelas lain. Maka saya anggap itu barang bukan punya kelas kita, tapi punya kelas lain. Karena kan kelas kita juga belum tentu semua anak-anak kita yang masuk ke kelas kita gitu kan. Ada dari kelas lain juga. Seperti misalkan anak-anak saku ataupun adik-adik kelas yang suka main ke kelas kita, seperti itu. Selanjutnya, terkait dengan kedisiplinan, alhamdulillah untuk hadir tepat waktu sudah mencapai 90% mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Karena yang telat hanya segelintir Ananda yang emang rumahnya karena jauh, seperti itu ya. Selanjutnya, untuk perizinan, alhamdulillah seperti yang disampaikan, Ananda dalam segala hal itu izin, mau keluar kelas, mau ke kamar mandi, mau minta air, bahkan sekedar minta tisu aja, itu Ananda diajarkan untuk meminta izin. Karena selain mengajarkan adab, mengajarkan juga dari segi penguasaan bahasanya.
terutama kita dari bahasa Arab dan juga bahasa Inggris. Kalau izin ke saya, izinnya harus pakai bahasa Arab. Kalau izin ke saya dan Ustadz Ali ya, mohon maaf. Ke saya dan Ustadz Ali harus pakai bahasa Arab. Kalau izinnya ke Ustazah Yulpi dan Ustazah Latifah harus menggunakan bahasa Inggris seperti itu. Selanjutnya, Ananda sudah mulai belajar saling respect dan tidak menyalahkan. Dari saling introspeksi gitu masing-masing. Oh, aku punya salah nih. Aku ternyata kurang bisa sabar menghadapin teman. Maka disampaikan sama temannya, diajarkan gini loh, kita harus menghargai perbedaan gitu kan. Karena kita saling-saling namanya saling mengenal, dalam proses saling mengenal pasti ada yang namanya gesekan, ada yang namanya ketidakpahaman, kesaling salah paham antara satu sama lain, itu hal yang wajar. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita seperti itu. Selanjutnya, Anda di kelas mendengarkan instruksi dengan baik. Jika dimintai tolong atau diinstruksikan sesuatu, langsung melakukannya. Jadi ketika bagusnya Ananda kelas 4 itu, ketika misalkan saya minta nih, tolong dong Ikhwan yang mau digelarin karpet, rebutan itu langsung tuh Ikhwan tuh. Semuanya lari-larian, kejar-kejaran. Oh, saya duluan, diangkat. Akhirnya karpetnya diangkat rame-rame, 13 orang diangkat bareng-bareng gitu kan. Jadinya sebuah hal yang enak gitu dilihat ketika Ananda saling berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan. Bahkan sekedar kayak ngerapihin ini aja apa, di kelas kan ada yang namanya tilawah pagi tuh ya. Itu tilawah pagi harusnya tugasnya sekretaris, kadang yang lain pengen ikutan. Ustadz saya aja dong yang nulis, saya aja yang tulis. Jadi ada sebuah apa ya, keinginan diri untuk melakukan hal yang baik seperti itu. Selanjutnya untuk sholat dan zikir, beberapa Ananda sayangnya masih suka bercanda. Dan itu kalau di kelas saya dan Ustadz Ali itu ada hukumannya masing-masing gitu. Hukumannya bisa sesuai dengan masing-masing gulas dari kelas tersebut. Gerakan sholatnya juga akan langsung dibenarkan untuk Ananda yang sholatnya masih bercanda. Selanjutnya, Ananda diajarkan untuk membiasakan tangan di atas daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Maksudnya dalam artian seperti ini. Ketika Ananda melihat temannya itu nggak bawa makanan, misalkan contoh di kelas saya Fatih. Fatih ngelihat siapa ya di sini ya? Oh, semua bawa makan semua. Pokoknya ketika Fatih itu ketika ngelihat temennya ada yang bawa makanannya sedikit, langsung ditawarin sama si Fatih itu. Oh, mau nggak nih cobain nih? Bawa makanannya sehat-sehat si Fatih itu ternyata. Wortel, timun ditawarin sama Fatih itu. Ini wortel, ini timun. Jadi temennya juga jadi terbiasa. Oh, ini ternyata wortel itu enak gitu loh. Wortel nggak dimasak, nggak diapain, ternyata dimakan langsung enak gitu. Jadi Ananda terbiasa untuk makan makanan yang sehat seperti itu. Selanjutnya Ustazah bisa di-scroll di bawah. Halaman 14. Selanjutnya, alhamdulillah untuk tilawah pagi, Ananda berjalan ya, selalu mengisi. Kami dibuatkan list bagi Ananda yang sudah siapa nih yang udah tilawah pagi, nanti akan dituliskan. Dan juga untuk surat dan ayat yang harus dibaca pada hari tersebut disiapkan oleh sekretaris dan Ananda yang mau ikutan nulis dari kemarin saat pulang sekolahnya. Ini dituliskan. Dan itu Ananda alhamdulillah saling mengingatkan gitu, karena kan dibagi per kelompok gitu ya. Jadi sesama kelompoknya, kamu udah ini belum? Kamu udah tilawah pagi belum? Oh belum nih, aku tilawah dulu ya bentar ya. Ya udah, akhirnya dia tilawah dulu pagi hari di waktu istirahatnya. Selanjutnya, membangun kemandirian dan tanggung jawab Ananda. Jadi semua info itu terkait dengan eh, yang disampaikan seperti PR itu sudah mulai tidak dikirimkan lewat grup. Di kelas 4 Abdul Rahman juga sudah merasakan kan ya. Saya udah nggak nge-share PR dan grup lagi di kelas gitu, karena biar Anandanya sendiri dia belajar, ini tugas dan ini PR itu tugas saya gitu, bukan hal yang harus diurus oleh orang tua saya. Saya harus mulai belajar mandiri seperti itu. Itu yang mau kita bangun, kemandirian tersebut dan tanggung jawab atas tugas-tugas sendiri tersebut, itu yang mau kami bangun di kelas 4 ini. Selanjutnya, untuk pemantauan anak-anak yang sudah memiliki HP sendiri. Alhamdulillah untuk seluruh yang sejauh yang kami ketahui ya, untuk grup Ananda itu sudah kami masuk. Kami para guru sudah masuk ke dalam grup-grup Ananda yang
non milik apa ya, yang bukan yang untuk mereka bersama di situ loh. Jadi ada grup yang khususnya ini untuk anak-anak doang gitu. Nah, grup yang khusus untuk anak-anak ini, alhamdulillah kami para guru sudah masuk ke dalam grup tersebut. Selanjutnya, edukasi perasaan kepada lawan jenis dan pubertas. Untuk pubertas sendiri nanti ada jadwalnya, ada di Kaldik ya. Nanti bisa dilihat untuk edukasi perasaan kepada lawan jenis ini sifatnya satu, saya menyampaikannya per orang gitu. Misalkan misalkan sudah ada Ananda si A suka sama si B, maka yang akan saya sampaikan nggak ke semua orang. Tapi yang pertama pasti saya harus akan memaklumkan gitu kan ya, kan wajar gitu suka ke lawan jenis kan ya. Yang nggak wajar itu kalau suka sesama jenis seperti itu. Jadi nanti saya maklumkan dulu pertama karena hal tersebut suka adalah wajar, baru nanti kami akan sampaikan gitu. Suka itu hal yang wajar, tapi gimana cara kita menyalurkannya seperti itu. Nanti akan disampaikan oleh Gulas dan Walas masing-masing. Selanjutnya, belajar untuk saling memahami antar teman. Jadi untuk belajar komunikasi, apabila ada yang kurang serak sama perbuatan teman bisa disampaikan. Apabila belum berani menyampaikan sendiri, maka bisa disampaikan lewat ustadz dan ustazahnya masing-masing. Selanjutnya sudah mulai belajar sebab dan akibat dari setiap tindakan. Jadi Ananda, adanya reward dan punishment itu sebagai bentuk tanggung jawab mereka atas perbuatan mereka masing-masing. Apabila Ananda itu sholatnya khusyuk, doanya mengikuti dengan khusyuk, ya insya Allah pasti dari Gulas dan Walas akan menyiapkan reward terbaiknya seperti itu. Lain halnya ketika Ananda misalkan sholatnya bercanda, Ananda ketika doanya malah ngobrol dengan temannya, maka insya Allah dari Gulas dan Walas akan menyiapkan hukuman atau punishment yang sesuai dengan Anandanya. Selanjutnya, Ananda sudah mulai percaya diri dan tidak takut dalam berucap atau bertindak, karena semuanya memiliki kesempatan yang sama. Namun terkadang ketika masih pembelajaran, karena karena terlalu percaya diri mungkin ya. Jadi eh, kadang suka menyela gitu ya, sekali dua kali menyela, ataupun karena aku udah tahu nih aku pengen ngajarin ke teman gitu kan, tapi kurang memperhatikan guru yang di depan seperti itu. Selanjutnya, Ustaz. selanjutnya Izin ya, saya izin nambahin boleh? ya, silakan ditambahkan oleh Ustaz Zofi. Ya, izin Umi Abi, tadi yang disampaikan sama Ustaz Sauki ini adalah evaluasi pembelajaran secara keseluruhan dari kelas 4 Abdurrahman dan 4 Saat. Ada yang memang terjadi di kedua kelas dan ada yang mungkin hanya terjadi di salah satu kelas. Tapi kami ambil secara keseluruhannya. Izin menambahkan di bagian ini, melakukan hal sesuai waktu dan tempatnya. Nah, anak-anak saya kurang tahu sih kalau di Abdurrahman apakah sama atau tidak. Kalau untuk anak kelas 4 saat ini, anak-anak lagi seneng banget bawa mainan ke sekolah. Gitu. Mereka seneng banget bawa mainan ke sekolah. Padahal sebenarnya kalau di kelas itu dari ustadz dan ustazah sudah menyediakan mainan yang memang bisa dimainkan bersama-sama. Cuma mungkin mereka ada bosan kali ya main mainan tersebut, jadi mereka membawa mainan ke sekolah. Nah, ini kemarin jadi pembahasan di rapat guru khususnya dari tim kesiswaan, dan kemungkinan nanti akan ada informasi lebih lanjut dari tim kesiswaan terkait boleh atau tidaknya anak-anak membawa mainan ke sekolah kayak gitu. Dan eh, hasil akhirnya kemungkinan besar adalah anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa mainan ke sekolah. Jadi cukup memainkan mainan yang memang sudah disediakan oleh ustadz dan ustazah. Nah, alhamdulillahnya anak-anak itu sudah bisa disiplin dalam waktu, melakukan hal sesuai waktu dan tempatnya. Jadi misalkan waktunya istirahat, ya mereka akan main. Tapi kalau misalkan memang udah bel, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Mereka pasti akan merapikan mainannya, menyimpannya, dan langsung masuk ke pembelajaran. Selanjutnya, yang ini diajarkan untuk membiasakan tangan di atas daripada tangan di bawah.
Ini kan berarti berbagi ya. Ya, berbagi. Nah, berbagi di sini eh, yang di yang ditekankan juga bukan hanya apa ya ibaratnya misalkan nih si A bawa makanan. Nah, si B nggak bawa makanan. Pasti si A kan berbagi makanan ke si B. Tapi kadang anak-anak itu namanya anak-anak yang mungkin kalau ada temen yang bawa makanan enak, pasti anak-anak tuh akan berebutan minta, minta boleh nggak, minta boleh nggak. Nah, ini tuh yang jadi kadang jadi perhatian, maksudnya kan anak yang bawa makanan enak itu mungkin hanya dibekalkan oleh orang tuanya itu, misal hanya lima buah kayak gitu. Kalau misalkan diminta temennya satu, 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 dia hanya tersisa satu. Nah, yang kita sosialisasikan atau kita sounding ke anak-anak adalah boleh tukeran makanan. Kalau kamu mau makanan teman kamu juga usaha, apa namanya, kamu juga menawarkan makanan kamu ke teman kamu ya, supaya kalau teman kamu makanannya diminta, dia punya cadangan makanan lain untuk dia makan, karena khawatirnya makanan yang dia bawa terbatas. Seperti itu. Jadi, ya, berbaginya diajarkan juga seperti itu, untuk tukeran makanan. Selanjutnya, nah ini perlu diingatkan kejujuran perihal tilawah pagi. Yang ditekankan itu bukan hanya kamu sudah selesai tilawah pagi, itu kan Masya Allah ya bagus. Anak-anak pada rajin tilawah paginya, tapi juga harus dibangun kejujurannya. Karena pagi-pagi itu kan tidak ada ustadz dan ustazah, mungkin ada ustadz dan ustazah, tapi kan tidak selalu memperhatikan anak-anak satu persatu, kamu udah tilawah belum, udah tilawah belum, udah tilawah belum, tapi atas kesadaran anak-anak sendiri. Nah, yang ditekankan bukan eh, kamu nulis udah selesai tilawah di papan tulis doang, tapi gimana kamu benar-benar melakukan itu yang ustazah dan ustadz nilai bukan fullnya nama kamu di papan tulis, tapi benar-benar kejujuran kamu baca, kejujuran kamu untuk tilawah pagi. Itu yang coba dibangun. Selanjutnya, edukasi perasaan terhadap lawan jenis. Nah, ini tadi Ustadz Sauki bilang pubertas itu kemungkinan ada ya Ustadz eh, seminarnya dari kurikulum ya kalau nggak salah. Nah, edukasi perasaan ini tadi benar ya Umi. Dari Ustadz Sauki bilang perasaan kepada lawan jenis itu memang wajar, anak-anak nggak boleh ditolak kayak gitu karena khawatirnya malah jadi melenceng. Ikhwan suka Ikhwan, Ahwat suka Ahwat. Kita divalidasi dulu. Oh, Ikhwan tuh sukanya sama Ahwat. Ahwat sukanya sama Ikhwan. Itu wajar. Tapi yang nggak wajar adalah eh, adanya perasaan untuk memiliki. Jadi perasaan lawan jenisnya itu dialihkan sebagai perasaan sayang kepada teman, sebagai perasaan bangga kepada teman, sebagai perasaan untuk eh, motivasi dia bisa lebih baik sesuai dengan teman yang memang dia kagumi atau dia sayangi kayak gitu. Bukan rasa kepada lawan jenis yang ingin memiliki. Kalau izin, kalau saya di kelas bahkan sampai bilang eh, kalian kan di Islam itu nggak ada pacaran. Jadi saya bilang ke anak-anaknya, kalau kalian suka sama lawan jenis dan ingin memiliki, emang kalian sudah siap untuk menikah. Nah, anak langsung bilang, enggak Ustaz, enggak Ustazah, belum. Nah, berarti kalau kayak gitu dialihkan rasa sukanya itu dialihkan ke rasa bangga, rasa kagum, rasa sayang. Udah cukup sayang sama temen. Ahwat, peluknya ahwat, jangan aneh-aneh. Kan kalau di kelas 4 kita duduknya dekat-dekatannya Iwan, Ahwat. Nah, di situ tujuannya bukan untuk mem, apa ya, mendekatkan Ikhwan ke Akhwat, tapi untuk menormalisasi perasaan, oh kita temen kok Ikhwan Akhwat, kita bisa main bareng tanpa takut ada perasaan-perasaan yang belum seharusnya kayak gitu. Jadi memang tujuan kita duduk Ikhwan Akhwatnya itu seperti itu nih, untuk menormalisasi perasaan eh, kepada lawan jenis tersebut. Dan yang kadang anak-anak itu kan suka kepo sama hal-hal yang mungkin memang belum saatnya dia ketahui. Nah, mungkin mohon izin sama Umi Abi, kalau boleh, semisal anak-anak kepo sama hal-hal yang memang belum waktunya, boleh didampingi, dijelaskan yang memang sekiranya itu sesuai dengan usianya. Kalau misalkan memang sekiranya masih terlalu tabu atau terlalu jauh,
boleh dijelaskannya, mungkin nanti bisa dijelaskan kalau kamu udah cukup umurnya kayak gitu. Karena khawatirnya kalau misalkan tidak didampingi oleh ustadz ustazah di sekolah atau didampingi oleh orang tua di rumah, anak-anak keponya itu cari tahu sendiri dan itu tidak ada tindakan preventifnya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi semoga bisa bersinergi antara ustadz ustazah di sekolah dan dan orang tua di rumah untuk melakukan pencegahan-pencegahan menuju masa pubertas anak-anak, mendampingi dan mengedukasi perihal informasi-informasi yang anak-anak itu kepo dan di luar batas usianya seperti itu. Eh, udah mungkin dari saya Ustadz Syauki, Ustazah Latifah, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Ya, Ustazah Latifah ada yang mau disampaikan? Atau Ustadz Ali ada yang mau Ustadz, ditambahkan? oh ya, Ustadz Ali izin Umi, Abi, Ustadz, Ustazah udah OTW ke sekolah karena ada ekskul komputer. Oh iya betul. Udah live dari Zoom. Ustazah Mungkin Latifah ada yang mau sampaikan? boleh Ustadz. Eh, Afwan, untuk Bunda dan Ayah semuanya, saya kan ini ya menambahi terkait pemantauan anak-anak yang sudah memiliki HP sendiri gitu. HP itu kan seperti apa namanya, dua buah mata uang, ya dua dua sisi mata uang ya. Di satu sisi dia sangat memiliki dampak yang positif karena dia sebagai sumber informasi, tetapi di sisi lain saat Ananda belum bisa memakai secara bijak, itu akan menjadi seperti pedang yang siap untuk menghancurkan begitu ya. Nah, apa namanya? Di sini saya mohon juga kepada Bunda dan Ayah sekalian untuk memantau kegiatan Ananda terkait dengan penggunaan HP gitu kan. Karena sekarang banyak sekali media sosial dan eh, apa ya, informasi-informasi yang kadang kalau Ananda akses sendiri tanpa pengawasan itu akan menimbulkan efek-efek yang tidak baik gitu, terutama untuk siswa, apalagi siswa kelas 4 itu kan memang apa, secara secara kedewasaannya, kematangannya masih kurang, masih belum begitu matang. Jadi mereka masih perlu bantuan untuk perlu apa namanya, bukan bantuan ya, tetapi lebih ke eh, pengawasan, pemantauan gitu ya dalam menggunakan HP gitu. Kemudian ya saya rasa itu saja sih, Ustadz. Izin nambahin lagi Ustazah, lupakan Ustadz ya. Ini tadi ada evaluasi juga dari Miss Nuning dan Miss Alika. Hmm, Kalau dari Miss Nuning, evaluasi selama pembelajarannya itu adalah, Alhamdulillah selama menuju 3 bulan ini, anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Sejauh ini masih bisa mengikuti KBM dengan sangat baik. Alhamdulillah, baik Abdurrahman maupun Saad sangat menghormati saya selaku guru bahasa Inggris. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bahasa Inggris selama 3 bulan ini. Dan masukan untuk orang tua muridnya, mohon ingatkan Ananda yang lupa membawa buku. Harapannya semoga buku bahasa Inggris dapat selalu dibawa setiap hari Kamis. Kalau untuk matematika, mohon izin bantuan Umi dan Abi untuk pemantapan perkalian anak-anak. Karena kemarin saat setoran perkalian, anak-anak itu perkalian 6 sampai 10 masih banyak yang belum hafal. Miss Alika minta tolong untuk banyak direview di rumah terkait perkalian, karena kalau misalkan setoran perkalian di waktu pembelajaran matematika, maka nanti waktu untuk pembelajarannya akan terpotong banyak kayak gitu. Karena perkalian ini kan modal awal untuk matematika ya, Mi. Jadi diharapkan bantuannya untuk mereview perkalian di rumah. Seperti itu.
Oke, sekian tambahan dari Miss Alika dan Miss Nuning yang disampaikan oleh Ustazah Upi. Selanjutnya dari Umi dan Abi, apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan grand design ini, ya silahkan Mama Khorirah dari kelas 4 saat. Ya, silahkan Mama. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Ini Waalaikumsalam. saya hanya ingin minta lebih jelas ya, maksudnya mengenai untuk PR dan tugas-tugas yang memang di kelas 4 ini tidak di-share di grup. Ya, selama di kelas 4 ini tidak di-share di grup. Tapi saya sih berharap untuk pelajaran setiap harinya yang memang memerlukan eh biar anak-anak lebih fokus ya, misalnya biar bisa dipelajari lagi di rumah, misalkan seperti matematik atau bahasa Inggris ya, khususnya kalau anak saya ya bahasa Inggris harus masih bisa masih harus selalu didampingi gitu. Saya sih berharap bisa di-share gitu pelajarannya di grup kelas masing-masing. eh Memang misalkan Ustadz kan bilang tadi kan untuk melatih kemandirian anak. Tapi mungkin kayaknya kalau kelas 4 ini kan mungkin transisi ya Ustadz ya, dari kelas 3 yang memang diharapkan untuk bisa mandiri gitu. Jadi mungkin nanti sambil berjalannya waktu mungkin di semester 2 nanti sudah mulai dibiasakan tidak ada share PR gitu kan. Maksudnya untuk khusus untuk semester ini saya sih berharap masih bisa di-share. Jadi dengan adanya share pelajaran setiap harinya gitu ya, itu tuh sangat membantu untuk saya sebagai saya kan kebetulan ibu bekerja ya Ustadz. Jadi saya tidak bisa setiap hari terkadang saya tidak bisa setiap hari mantau pelajaran anak gitu. Jadi kalau misalkan kayak akhir pekan ini baru saya share tuh saya lihat tuh sharean yang di grup apa nih pelajaran gitu. Tapi untuk di 4 saat ini sih ada beberapa pelajaran yang masih di share juga, cuma nggak full gitu. Jadi saya ada jurnal ya, anak-anak itu kan juga punya buku jurnal. Kebetulan kan anak saya itu bukan tipe anak yang senang nulis gitu. Saya lihat di jurnalnya baru 3 lembar. Jadi kan katanya kan kalau ada PR tugas itu kan adanya di jurnal gitu. Cuman saya lihat nggak ada gitu anaknya. Tuh. Itu aja sih Ustadz saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mama Khorirah atas ini ya. Jadi nanti untuk itu bagaimana Ustaz Upi? Ya, oke. Terima kasih Umi Kori untuk masukannya. Iya, untuk tadi terkait PR sama tugas ya, Mi. Kan di kelas 4 ini memang tadi yang seperti Sasaki bilang kalau kita tuh udah mulai membelajarkan anak-anak terkait kemandirian dan tanggung jawab masing-masing. Mungkin kalau di kelas 4 saat sendiri itu kan masih ada beberapa yang di-share. Nah, jadi eh, kalau kita mikirnya gini, Mi, kalau misalkan memang ada hal-hal yang memang tidak dibawa sesuai dengan harinya, maka itu yang insya Allah akan di-share. Kayak misalkan di dress code ada yang berbeda, atau misalkan besok ada bawa buku di luar dari harinya, maka itu yang akan kita share kayak gitu. Kalau untuk PR, biasanya memang tidak kita share ada PR apa saja, karena di sekolah anak-anak udah langsung diminta untuk menandai di bukunya. Kalau misalkan IPA seperti di SPS, kalau bahasa dan PKN di Bupena, seperti itu. Itu kalau misalkan memang PR yang di Bupena. Kenapa tidak ada di buku jurnal? Karena tadi PR-nya langsung ditandain di Bupenanya, di buku paketnya. Mungkin kalau yang di buku jurnal itu biasanya diminta untuk mencatat PR-PR yang memang tidak ada di buku paket atau perlengkapan-perlengkapan yang harus dibawa di luar dari harinya, seperti itu. Kalau misalkan untuk eh, transisi di share-nya itu mungkin nanti izin coba kami diskusikan lebih lanjut untuk ustadz-ustadz di kelas 4. Eh,
Karena khawatirnya kalau misalkan memang baru kita terapkan ini di kelas 4 semester 2, takutnya itu udah terlalu jauh kayak gitu, Mi. Jadi makanya kenapa kita coba terapkan sejak awal sedikit demi sedikit supaya anak-anak bisa lebih terbiasa. Mungkin dari ustadz dan ustazahnya aja di sekolah nanti yang akan lebih sering untuk mengingatkan besok sebelum pulang sekolah biasanya kami selalu mengingatkan besok bahwa ini. PR-nya jangan lupa ya, besok ada PR ini. Besok dibaca ya buku ini. Biasanya kami sebelum pulang sekolah selalu ada informasi seperti itu, Mi. Kayak gitu. Dan semoga juga anak-anak dapat mengkomunikasikan ke Uminya sepulang sekolah. Karena tadi Umi kerja ya, jadi mungkin baru ketemunya malam. Dan semoga Kori bisa ingat sampai malam untuk mengkomunikasikan ke Uminya. Kayak gitu. Enggak, izin juga Ustazah, misalnya yang kejadian belum lama sih, yang waktu itu bahasa Inggris ya diingatkan sama Miss Nuning bahwa akan ada pengulangan gitu kan. Dan kebetulan anak saya mungkin ya memang lupa ya Kori ya. Jadi saya tanya Kori memang ini kata Miss Nuning ulangan nih gitu kan, pengulangan pengambilan nilai untuk besok. Nggak tahu mah gitu. Misalnya dia lupa gitu kan. Jadi misalnya kalaupun misalkan ada diingatkan seminggu sebelumnya, ya mungkin Miss Nuning udah ngingetin ya di kelas ya. Cuman kan kalau alangkah baiknya di-share juga di grup bahwa nanti minggu depan ada pengulangan. Jadi saya sebagai orang tua nih bisa ngingetin Kori gitu. Minggu depan ujian loh, apa ulangan loh, pengambilan nilai loh gitu. Jadi ya adalah maksudnya info ke kaminya gitu loh. Saya sih berharap masih ada info walaupun memang apa sih lebih ditekankan untuk kemandirian anak ya gitu. Iya, oke. Terima kasih. Mungkin nanti berarti itu kan pembelajaran-pembelajaran yang memang gimana ya? Bahasa Inggris, matematika itu kan ketemu sama miss-missnya seminggu sekali ya. Jadi tidak Iya, ada iya. review. Besok harus ini. Nah, Ah, mungkin nanti boleh eh, solusinya Miss Alika atau Miss Nuning, Pak Gusti atau Pak Fikri semisal memang ada tugas, nanti coba Ustazah Upi dan Ustazah Latifah tanya sekiranya tugas atau apa yang akan dibawa anak-anak pekan depan. Jadi nanti akan oke. dibantu ingatkan oleh Walas di sekolah. Kayak gitu. Oh iya Atau, iya. Oh, iya. mm, ya, Ya sih seperti gitu itu. deh. Ya mudah-mudahan ada ini ya solusi ya misalnya karena Mm. anak saya termasuk tipe yang lupa gitu kan lupa gitu. Iya, insya Allah nanti dibantu ingatkan oleh Walas dan Gulas di kelas ya. Iya ya ya. Makasih Ustadz Ustazah. Iya, sama-sama. Mi. Oke, tadi dari Bunda Korero. Yang lain? Ada Bunda yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan grand design yang telah dipaparkan tadi? Oke, baik. Tidak ada pertanyaan lagi dari Ayah dan Bunda. Maka selanjutnya kita berlanjut ke cara terakhir, yaitu kita tutup. Mari. Oke, Alhamdulillah berarti kita selesai untuk Zoom kali ini. Ini dulu nggak Ustazah? Foto dulu nggak? Foto dulu apa penutupan dulu? Foto dulu Untuk dulu aja. ya? Oke, foto dulu. Oke. Ayah dan Bunda, mohon maaf. eh, bisa minta tolong dibuka kameranya. Ada 2 slide ya. Ada Umi 2 slide. ambil 2 slide. Jadi nanti akan ada 2 kali. Boleh dinyalakan Umi Ambi yang kondusif. Masya Allah. Oke, udah ya. Ada lagi yang mau menyalakan kamera? Umi Syafira sama Umi Hanif sudah siap. Oke, udah. Oke, Udah ya Ustaz. Udah ya. oke deh, siap. Ayo. Siap ya. 1, 2, 3. Bentar. 2 slide ya.
Oke, slide yang kedua. Tahan, 1, 2, 3. Oke, sudah. Dah, Ustaz. Oke, terima kasih Ustazah Upi sudah dipoto untuk ini, kegiatan Zoom meetingnya. Oke, terakhir mari kita ucapkan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Abi Terima untuk kasih Bunda, waktu. ya Bunda. Ya, Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Ustaz. Lanjutkan Ustazah. kegiatannya. Terima kasih ya Ustazah. Ya Bunda, Iya terima Umi, kasih. sama-sama. Ih. Ustazah Upi bisa langsung ditutup aja. Bentar. Langsung di end aja ya. Iya, langsung di end sama host.